Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopiana Hopipah dengan NIM 1222044. Saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Perkembangan Fisik dan Motorik pada Anak Usia Dini. Materi yang saya ambil yaitu tentang perkembangan fisik motorik dengan gangguan obesitas pada anak usia dini. Pada materi kali ini terdapat 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian obesitas pada anak usia dini. Yang kedua yaitu perkembangan fisik motorik pada anak usia dini yang mengalami obesitas. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi obesitas pada anak usia dini. Dan yang keempat yaitu dampak obesitas pada anak usia dini. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui apa itu perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik dan motorik merupakan proses tumbuh kembang seorang anak, dan setiap gerakan mengungkapkan kemampuan anak. Sebagaimana menurut pendapat Elizabeth B. Harlock dalam buku Fitri Ayu Fatmawati, beliau menyatakan bahwa perkembangan motorik didefinisikan sebagai faktor pematangan yang mengatur gerak tubuh, dan otak merupakan pusat lokomotornya. Perkembangan motorik terbagi menjadi 2 bagian, diantaranya yaitu perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Motorik kasar merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh, seperti merangkak, melompat, atau berlari. Adapun motorik halus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata dan tangan. Contohnya seperti menggambar, memotong, menulis, dan menyusun puzzle. Menurut Surya Mulyawan dan Arimbawa, obesitas merupakan kelebihan lemak yang disebabkan karena terjadinya asupan energi dengan energi yang dikeluarkan tidak seimbang dalam waktu yang lama, sehingga terjadi penumpukan lemak. Selain istilah kelebihan gizi, obesitas juga dikenal dengan istilah kelebihan berat badan. Jika anak memiliki kebiasaan makan yang berlebih sejak kecil, maka jumlah sel lemak tersebut tidak akan pernah berkurang. Menurut Farford Lambert, perempuan lebih cenderung mengalami obesitas daripada laki-laki karena anak perempuan mempunyai hormon estrogen dan progesteron, di mana hormon ini berfungsi untuk meningkatkan metabolisme dan kemampuan tubuh untuk mengikat lemak. Sedangkan anak laki-laki menyukai aktivitas fisik sehingga aktivitas motorik perempuan akan lebih cepat menurun dibanding dengan anak laki-laki. Selanjutnya yaitu perkembangan fisik motorik pada anak usia dini yang mengalami obesitas. Perkembangan fisik motorik anak usia dini yang mengalami obesitas, khususnya yaitu anak usia 3-5 tahun, mereka itu lebih cenderung mengalami masalah pada perkembangan motorik kasarnya daripada motorik halus. Karena ciri-ciri perkembangan akan lebih dahulu dari motorik kasar yang dimulai dari daerah proksimal. Setelah itu akan menuju daerah distal atau motorik halus. Sehingga apabila pemberian stimulasi tidak maksimal sampai daerah proksimal, maka akan menyebabkan masalah obesitas. Sehingga kecil kemungkinan anak yang mengalami obesitas akan memiliki gangguan pada motorik halusnya. Karena anak yang memiliki obesitas mampu memainkan permainan yang melibatkan motorik halus. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi obesitas pada anak, yaitu yang pertama, tidak seimbangnya energi yang didapatkan dan dikeluarkan. Apabila energi yang didapatkan anak berjumlah lebih dibandingkan energi yang dikeluarkan, maka akan terjadi penumpukan energi dalam tubuh anak. Karena energi yang didapatkan seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas fisik supaya dapat mendukung metabolisme tubuh, sehingga dapat membantu pemanfaatan energi untuk menghindari penumpukan energi dalam tubuh yang menyebabkan obesitas anak. Anak yang mengalami obesitas seharusnya dapat diatur pada jumlah aktivitas fisik yang lebih besar dibandingkan dengan asupan makanan yang dikonsumsinya. Yang kedua yaitu pola asuh yang diterapkan oleh orang tua sangat mempengaruhi obesitas pada anak usia dini. Terkait dengan tingkat respon kenyang orang tua terhadap anak. Semakin rendah tingkat respon kenyang orang tua terhadap anak, maka akan semakin tinggi pula tingkat resiko obesitas pada anak. Karena orang tualah yang berperan memberikan asupan makanan pada anak setiap hari. Jika orang tua dapat merespon rasa kenyang anak memiliki kepekaan yang baik
maka anak tidak akan mengalami kelebihan makanan yang dikonsumsi. Dengan kata lain, anak menerima asupan makanan yang cukup atau tidak berlebihan dalam tubuhnya. Dan pola pemberian asupan nutrisi maupun gizi pada anak dalam penerapan pola asuh orang tua pada anak memiliki pengaruh yang besar pada kecenderungan berat badan anak. Yang ketiga, yaitu pola asuh orang tua terhadap anak terkait dengan gaya yang digunakan, seperti orang tua yang tidak menerapkan pola asuh autoritatif, karena menurut penelitian, pola asuh ini merupakan pola asuh yang paling sehat dan seimbang bagi anak. Orang tua yang menerapkan pola asuh autoritatif cenderung memberikan makanan yang seimbang dengan terbiasa memberikan makanan yang bergizi bagi anak, sehingga makanan yang dikonsumsi oleh anak akan terjamin sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Yang keempat yaitu asupan makanan yang tidak sehat disertai dengan konsumsi serat dari buah dan sayur yang kurang. Dapat memperlambat proses pencernaan dalam tubuh sehingga memicu penumpukan lemak dalam tubuh. Yang kelima yaitu konsumsi junk food yang kemudian tidak disertai dengan aktivitas fisik membuat anak cenderung lebih mudah mengalami kenaikan berat badan yang memicu terjadinya obesitas. Adapun masalah psikis dari obesitas yaitu anak cenderung mendapatkan stigma negatif dan kurang diterima di lingkungannya. Mereka cenderung mendapatkan pandangan negatif, diskriminasi, hingga perilaku bully oleh teman-temannya karena kondisi badan mereka. Anak obesitas cenderung tersingkir dalam permainan yang membutuhkan kekuatan fisik karena anak obesitas cenderung bergerak lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Menurut Mulyani, obesitas pada anak usia dini juga berdampak terhadap kesehatannya. Di antaranya yaitu yang pertama, percepatan proses penuaan. Hal ini karena sel lemak berlebihan akan mengeluarkan zat-zat yang bersifat oksidatif atau radikal bebas yang bisa menyebabkan umur sel lebih tua. Yang kedua yaitu gangguan kecerdasan. Studi Human Brain Mapping melaporkan bahwa jaringan otak anak yang obesitas 4% lebih kurang dari anak dengan berat badan normal. Yang ketiga yaitu resistensi insulin yang akan mengakibatkan munculnya penyakit hipertensi, dislipidemia, hiperuremia, disfungsi endotel, dan lipotoksisitas terhadap sel beta. Yang keempat yaitu osteoartritis, yaitu peradangan akibat kerusakan pada tulang rawan. Yang kelima, kolelitiasis, yaitu timbunan kristal yang terbentuk di dalam saluran empedu karena lemak berlebih dalam saluran pencernaan. Yang keenam, yaitu kematian pada usia dini, karena luasnya dampak dari obesitas pada manusia, sehingga angka morbiditas meningkat dan akhirnya angka moralitas juga meningkat. Nah, teman-teman, itu tadi materi kita tentang perkembangan fisik motorik dengan gangguan obesitas pada anak usia dini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!